tak merekam aja ya. Oke. Ya, diulangi lagi gimana? Kan tadi keterampilan penyelesaian masalah, Bu. Oke, kan harus tahu keterampilan mereka terlebih dahulu. Nanti Betul. saat online juga kita harus tes awal dulu. Apa kita ndak kasih treatment dulu atau ambil data yang sebelumnya? Oh gini, ada kemungkinan yang pertama berdasarkan pengalaman panjenengan, dengan pengalaman kemarin, gitu ya. Menurut panjenengan anak-anak itu kok diberi permasalahan dengan matematika begini, anak ndak bisa. Berarti itu yang panjenengan ceritakan di latar belakang. Bahwa berdasarkan pengalaman pembelajaran tahun sekian-sekian, semester ini, anak mengalami kesulitan ketika menghadapi permasalahan berkaitan dengan ini. Ya. Sementara di matematika, itu KD nomor 4 selalu menyelesaikan masalah. Nah, berarti sebenarnya kan ada kesenjangan. KD-nya nggak tercapai. KD-nya nggak tercapai karena apa? Keterampilannya nggak bisa. Itu data itu panjenengan jabarkan, tapi disertai dengan nilai yang kemarin. Tapi kemarin kan belum mengerucut ke... Meskipun sebaiknya beda, Bu ya? Nggak apa-apa, karena yang di PTK itu yang diperbaiki kinerja guru. Bukan menyelesaikan anak. Meskipun sebaiknya beda nggak masalah gitu. Nggak masalah. Oh iya. Nah, baru ngerti. Ngerti ya? Nah, berarti kan guru harus menggali data kemarin. Datanya gimana? Panjenengan ngecek lagi, ya saenake yang kemarin itu, nilai-nilai di KD 4. Nggih. Gitu. Panjenengan gawe persentase aja. Sekian persen nilainya sekian. Sekian, maka dari data itu dikatakan keterampilan menyelesaikan itu kurang. Gitu. Nggih. Terus tambahi, cerita lagi, ditambah dengan masa COVID yang berkepanjangan. Kontekstual dihubungkan dengan COVID. Sehingga tidak memungkinkan ini, maka lah itu masuk modifikasi problem based learning-nya tadi. Begitu caranya. Nah, ada gambaran ya? Iya, Bu. Apa harus hasil produk, Bu? Karena online, Bu ya. Kita biar tahu mereka benar-benar aktif, apa harus hasilkan produk? Kayak apa buat kayak apa namanya, Kak, peta konsep itu loh. Ya bisa saja, tergantung gurunya tadi. Mau targetnya itu menghasilkan apa? Nah, gitu toh. Terus kalau itu sekiranya panjenengan yakin mau menjalankan itu, nggak usah nunggu tatap muka, virtual saja. Iya, Bu. Virtual saja. Terus yang berikutnya dipikirkan gini, panjenengan kan berarti harus menyiapkan RPP virtual. Iya. Ya toh? RPP virtualnya ini kan dipakai bukan untuk ditunjukkan ke siswa, tapi ditunjukkan kepada observer. Ya toh, ke observer toh. Nah, observernya lewat peristiwa seperti ini. Jadi saya diundang. Observer gitu. Ya, jadi saya diundang. Misalnya Kepala Sekolah Busnu diundang, Bu Elis diundang. Nggak tahu pakai apa pakai Zoom yang diperpanjang, atau pakai Webex, begitu, apa pakai
Google Google Classroom, itu terserah nanti. Oh, tidak harus tatap muka Bu ya. Kalau misalnya di Google Classroom kan yang percakapan yang muncul, tidak apa-apa nggih. Soalnya kan takutnya namanya yang masuk misalnya satu kelas kan 30 lebih. Kalaupun dipakai jaringan kan otomatis dan berat. Tidak masalah nggih. Nah, sekarang gini, kalau itu bermasalah, penjenengan siklus 2 dipikirkan. Gunakan sarana yang lain. Berarti itu bisa jadi permasalahan di siklus 1 untuk siklus 1 permasalahannya adalah ini. Perbaikan siklus 2 menggunakan ini karena gitu. Nah, jadi nanti PTK-nya penjenengan itu alamiah, itu malah ditompo karena situasinya memang begini. Ya. Seperti saya sekarang ini melaksanakan pembelajaran daring dari pengawas kepada guru, itu juga saya gunakan sebagai best practice. Jadi bisa langsung saya tulis. Makanya ini juga saya rekam, terus di screenshot. Kalau kegiatan-kegiatan selalu di screenshot. Nah, jadi nanti bisa dipakai untuk pertemuan 1, ini gitu. Iya, Bu. Ini anak-anak PAT kan selesainya kapan ya? Oh, sebentar saya cek jadwalnya. Oh iya wes. Soalnya mulai tadi. Sampai tanggal 5, Bu. Sampai tanggal 5 itu hari apa ya? Oh, sampai tanggal 5 ya? Nggih. Selasa depan. Pak, penjenengan tadi masuk ke kamar ini gabungnya gimana? Ada peserta lain kok nggak bisa gabung? Saya buka apa namanya, Google apa ini namanya? Google-nya panjenengan itu loh, apa sih? Timnya panjenengan. Link saya toh? Buka link Timnya saya. jenengan itu langsung saya klik gitu langsung otomatis masuk. Link dah? Link saya toh? Bukan, Bu. Saya tadi enggak masuk link, Bu. Langsung kayak ada pesan gitu loh di Microsoft Teams. Itu jenengan sudah mengadakan. Oh iya kan udah masuk tim ya? Oke, masuk ke tim saja langsung di situ ada keterangan panjenengan buka kelas. Langsung diklik masuk. Langsung buka undangan. Ya udah. Ya, oke. Sambil menunggu yang lain lagi. Kira-kira apa, Pak? Berarti tetap ya, Bu. Ini hanya penyampaiannya saja yang secara daring. Semuanya modelnya tetap. Ketentuannya. Makanya penjenengan harus memikirkan observernya itu keterlibatannya. Jadi kan nanti mendengarkan begini. Ya, memang yang paling bagus itu untuk keperluan PTS ini kalau ada tatap muka begini, Pak. Maksudnya tatap muka daring begini loh, Pak. Kalau di Google Form kan nggak bisa ada interaksi. Kalau begini kan, misalnya saya sebagai observer, misalnya foto saya, video saya nggak saya tampilkan kan, tapi saya selalu mendengar. Iya. Pembicaraannya seperti apa. Nah, jadi nanti penjenengan mulai memikirkan sarananya apa. Kalau Zoom nanti penjenengan berusaha untuk memperpanjang waktu. Zoom itu kan bisa. Pakai Webex kayaknya Bu enak. Oh, Webex boleh. Webex, teman-teman murid-murid kalau udah Webex lebih free gitu ya. Walaupun hanya free satu bulan ya. Iya. Tapi saya juga. Kan 2 JP itu kan 90 menit Bu ya. Apa nanti ketika saya dampingi anak-anak juga video call-nya 90 menit atau misalnya gini Bu. Pertama kita video dulu 5 menit seperti kayak presensi awal. Nanti intinya saya siapkan video sama langkah-langkahnya, nanti anak-anak sudah tinggal kayak
chat-chatan itu enggak masalah? Ini karena situasinya kan memang sangat kasual ya. Kalau panjenengan mau merancang seperti itu nggak apa-apa, tapi ceritakan. Ceritakan Iya. di deskripsi, di RPP itu sudah disampaikan. 90 menit. Kalau 2 jam itu kuotanya juga besar. Oh, benar, ya. Jadi panjenengan bercerita 90 menit dengan rincian sebagai berikut. Ya, ini sekian menit ini untuk kegiatan ini begitu. Nanti tapi di bab 4 diceritakan implementasi seperti itu dilakukan dengan alasan atau dengan tujuan apa-apa itu diceritakan. Begitu. Nah, terus apa lagi, Pak? Teman-teman nggak gabung tuh mungkin kesulitan ya. Mau tanya, mumpung masih bertiga. Ya wes, ya wes. Itu Bu Age datang, sama datang lagi Bu Age. Dah. Maaf Bu, tadi saya sholat. Oke, yo ya, dah enggak apa-apa. Bu Age masuknya kan juga mudah toh? Iya. Mudah kan ya? Begitu sudah saya undang ke tim, diklik kan udah gabung ke sini toh? Sudah. Ya sudah. Saya baru belum baca seluruhnya. Karena yang mengisi absensi dulu, Bu. Absensinya kan linknya. Yes, bentar Bu. Bu Age kan belum masuk di ini. Ada di grup kenapa buatan Bu? Kalau misalnya ada di grup, saya carikan di grup. Bentar. Di grupnya beda karena ini. Iya. BAG. Pengen BK ya, Bu? Iya, saya BK, Bu. Tak kirim nih gue WA panjenengan. Selamat siang Bu Nini. Siang Bu ya Bu. Ayo Bu. Absensinya diisi dulu ya Bu ya. Bu Sudah. Irin ya. Sudah ya. Sudah tadi, sudah. Oh iya. Bu Irin, Bu Uciknya ada? Di jalan mungkin. Di jalan tadi kami soalnya baru dari sekolah tadi Bu. Ya. Sehat ya Bu? Sehat. Ya. Udah kelihatan segar ini. Ya. Paling seger itu Bu Irin. Kalau Bu Dwi belum pernah gabung ya Bu? Sudah, tadi sudah gabung. Tadi ternyata memang Bu Dwi nggak tahu caranya. Lalu tadi minta dibetulkan, lalu sudah saya instalkan juga aplikasinya. Jadi tadi sudah masuk. Cuman ini tadi kami memang baru pulang dari sekolah Bu. Jadi mungkin masih pada di jalan semua. Oh iya. Ini tadi gini, sebelum kita memulainya itu satu persatu dulu permasalahannya sambil menunggu. Absensinya udah diisi semua ya, yang ada di sini berarti Bu Irin, Bu Age, Pak Ferda ya yang datang. Nggak masalah sedikit, nggak apa-apa. Jadi ini jumlahnya undang orang lain dari India. Ini masih fraudnya belum masuk. Suster Teresila itu juga ikut ini. Suster Teresila itu kepala Santa Maria. Itu juga mau ikut. Ya. Bagaimana kita mulai saja ya? Ya Bu. Baik. Teman-teman, Ibu dan Bapak, selamat siang. Sehat semuanya ya. Sehat semuanya ya. Kelihatannya segar-segar di rumah ini. Kalau saya semakin banyak di rumah, semakin kurus ini. Karena harus semakin banyak belajar. Ibu Bapak begini, di kelas ini, itu kelas yang sangat tersaring ya. Sangat tersaring. Sangat tersaring itu, penawarannya itu sangat luar biasa, ditawarkannya.
tapi yang merespon sangat luar biasa sedikitnya. Jadi kan sangat tersaring. Nah, oleh karenanya, kenapa kemarin saya minta ada surat pernyataan segala, itu kontrak akademik. Sama seperti ketika, sebentar, suster ini. Sebentar. Suster. Gimana? Ini apa beda atau tampilannya ini? Suster, ya itu di join itu sudah bisa. Coba di tim suster buka di tim ya. Di timnya yang kalian tulis ya. Bu Irin dari sama mana, Bu? Itu ada kalender ya. Ada kalender. Salam kenal, Bu. Iya. Saya mana itu kalender? Bentar. Ya. Ntar ya memandu peserta lain ini. Ini. Tidak ada, sebentar. Di mana kalender? Apa saya undang ulang ya, Suster? Nah, terus di situ kan ada meeting ya, Suster. Maaf ya, ini sambil memandu. Sambil melihat sebelah kanan, sebelah kiri mungkin begitu. Sebelah kanan itu ada undangan rapat ya. Ada undangan rapat? Tidak ada. Lah teman-teman semuanya sudah bisa. Ini Suster gimana? Saya kok undangan rapat gabung. Sebentar ya, Suster. Saya coba. Sebentar. Betul kan, Nek? Sebentar ya, Ibu Bapak. Ini ada yang kesulitan. Ini untuk saya gabung. Kenapa nggak diundang? Iya, Suster. Ya, Suster. Gimana? Belum diundang ya? Sudah ini. Belum diundang. Ini ada undangan ini. Saya undang lagi aja, coba. SR. Karena sudah. Nah, ini sudah undangan. Harus masuk di sebelah mana ya? Nah, ini Pak. Oh, ya sudah, Suster. Oke. Sama-sama. Ya, teman-teman, selamat datang kembali. Suster, selamat datang. Suster sudah masuk? Halo? Halo, Suster? Oh ya. Oh ya. Oke. Nah, Suster sudah. Oh ya. Ya, baru ada undangan. Terima kasih. Oke. Sama-sama, oke. Halo, Suster. Selamat siang. Ini Selamat siang, siang, Bapak Suster. Ibu yang lain. Ya. Selamat Suster, siang. selamat siang, selamat datang. Ini tadi masih baru kita mulai, Suster. Suster berkenan membuka videonya kah, Suster? Oh, Supaya- boleh. Sebentar. Matikan. Yang di sini matikan. Supaya teman-teman kenal dengan Suster. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Loh, kok mau mati lagi? Ya. Sebentar ya, teman-teman. Ya, sudah. Ya, oke. Mana ini, Suster? Masih Baik. belum ada Nah, Suster. Ya. Halo, Nah, itu Suster. saya ada di sini. Ya, selamat datang. Suster, terima kasih atas kehadirannya, berkenan bertemu dengan guru-guru ini, Suster. Saya melanjutkan dengan guru-guru yang hebat. Nah, ya dengan Suster kepala Terima sekolah kasih. yang hebat. Sama-sama. Saya lanjutkan lagi pendahuluan saya ya, Suster. Baik, terima kasih. Ibu dan Bapak saya lanjutkan lagi. Jadi di ruang ini itu memang hanya diisi oleh orang-orang yang terpilih. Tadi yang saya katakan terpilih karena yang saya tawarkan kepada umum itu hebat banget responnya, tetapi tidak berkenan untuk gabung dengan berbagai alasan. Kesibukan utamanya. Nah, namun dengan adanya Suster hadir di sini, halo Suster, bisa toh terdengar toh? Oke, ada Suster di sini, ada Bu Irin, ada Pak Bu Akhirnya hilang lagi. Ada
teman-teman yang lain itu minimal saling menguatkan. Nah, saya tadi sudah memberikan schedule saya. Apakah schedule saya suster sudah membacanya? Sudah terima. Oke. Bu Irin Maka sudah tadi saya membaca? bilang juga. Sudah, Bu. Oke. Kak Ferda sudah, Bu. Akhirnya keluar lagi ini ya. Ya. Ini suster, karena di ruang ini itu ada yang akan saya bantu dampingi menyusun karya tulis untuk guru dan satu untuk kepala sekolah. Nah, satu kepala sekolah itu hanya suster saja. Oleh karenanya ini sekedar saling sharing ketika saya sedang menjelaskan terkait dengan penelitian tindakan kelas, maka kemungkinan suster sebagai pendengar yang baik akan mendengarkan. Baik, siap. Siap. Namun ketika nanti saya menceritakan tentang best practice atau tentang makalah, maka guru-guru itu akan menjadi pendengar yang baik. Begitu ya teman-teman ya. Nah, Oke, siap. Oke. Berikutnya ada langkah-langkah yang akan kita lalui. Langkah yang pertama, ketika kita mengadakan pertemuan, saya akan mencoba pertemuannya itu benar-benar saya sesuaikan dengan schedule yang sudah saya sebarkan. Berarti pertemuan kita itu seminggu ada 2 kali, namun nanti ketika praktek menyusun, itu waktunya tidak seminggu 2 kali, tetapi seminggu 1 kali. Nah, oleh karenanya di jadwal itu mohon teman-teman bisa benar-benar melihat di sana. Tahap 1, pertemuan 1 itu yang hari ini, itu sebenarnya saya hanya ingin bercerita tentang konsep umum yang berkaitan dengan karya tulis, yang itu karya tulis kapling guru dan karya tulis untuk kapling kepala sekolah. Nah, kali ini suster mengalah dulu. Ini kaplingnya yang saya ceritakan itu kaplingnya guru dulu. Nah, sekarang Siap, Bu. Siap ya, suster. Nah, ini guru-guru di negeri, suster, itu ada tuntutan yang itu nanti dikaitkan dengan penilaian kinerja. Ada 2 macam penilaian kinerja yang itu menuntut keduanya itu harus terjadi. Yang pertama berkenaan dengan SKP, sasaran kinerja pegawai. Nah, sasaran kerja pegawai itu pada setiap tahun itu akan diukur indeks prestasinya. Namanya IPASN. Nah, berikutnya ini tidak enaknya jadi pegawai negeri. Provinsi Jawa Timur itu juga mengembangkan aplikasi yang namanya AGTK. AGTK adalah kinerja guru kepala sekolah negeri yang itu wajib diisi. Jika tidak diisi, kaitannya dengan aplikasi PAK online itu tidak bisa dilakukan. Nah, maka di sini ada Bu Irin. Halo Bu Irin. Iya, Bu. Ya, Pak Ferda. Halo ya Pak Ferda. Terus ada Bu Agi. Halo Bu Agi. Nggih, Bu, siap. Ya. Sebagai PNS maupun CPN itu tampaknya sangat membutuhkan kegiatan ini. Oleh karenanya, kegiatan ini kita dokumentasikan dengan baik. Ini juga saya rekam. Lalu setiap pertemuan itu juga kita absen. Absensinya saya buatkan digital. Absensi digital itu murni hasil belajar saya, Ibu dan Bapak dan suster. Gitu loh suster, saya juga belajar ceritanya. Jadi, nah nanti dengan administrasi yang demikian, siapa tahu suster ada akreditasi, siapa tahu teman-teman guru itu ada penilaian apapun, bukti fisik itu bisa kita dokumentasikan. Jadi itu tadi yang saya katakan, yang di ruang ini benar-benar terpilih dari yang dipilih. Masalahnya tidak semua itu mau berada di ruang ini.
Masalahnya, kalau sudah ada di ruang ini, pasti kepikiran. Berarti terjebak ini saya ya. Nah, betul, Suster. Terjebak atau terperosok ya? Terperosok. Dijebak, Bu. Waktu pleno di Nalang, itu saya ngatakan begini, sekolah-sekolah itu ada yang punya potensi guru, yang diajak berjalan cepat, itu ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, maka yang bisa diajak berjalan cepat, itu mau saya paksa, untuk bisa saya masukkan ke ruang yang terperosok ini. Begitu, Suster. Nah, gitu. Makanya sengsara membawa nikmat itu ternyata betul. Jadi di pertemuan pertama ini kita say hello aja dulu. Nah, terus berikutnya begini, Suster. Kalau di karya tulis kepala sekolah, itu yang memungkinkan ditulis, itu yang paling banyak diminati, sebenarnya ada 2 hal. Yang pertama, itu adalah namanya best practice. Best practice itu pengalaman terbaik. Ya. Bagaimana kepala sekolah itu bisa menghasilkan karakter siswa yang baik. Bagaimana kepala sekolah itu bisa mendorong gurunya menjadi lebih meningkat kemampuannya. Atau membawa lembaga menjadi seperti apa. Pengalaman terbaik itulah ditulis. Nah, tulisan itu, Suster, itu berkaitan dengan best practice. Biasanya best practice itu usia melakukan hal yang terbaiknya itu tidak bisa 1-2 bulan. Ada kemungkinan itu bisa 1 tahun. Oleh karenanya di ruang ini, Suster, yang sudah terjebak tadi, mungkin Suster nanti akan mengenang kembali apa yang sudah Suster lakukan selama 1 tahun ini, dan itu membuahkan sesuatu yang sangat spektakuler. Itulah yang saya bantu untuk mengawal menulis menjadi best practice. Ya. Terus yang kedua, di kepala sekolah itu ada lagi PTS. Nah, sekarang bercerita PTS, itu saya beralih ke guru-guru. Bapak Ibu guru, halo, masih dengar suara saya? Masih, Bu. Masih, oke. Masih, Bu, masih. Oke. Di PTS itu penelitian tindakan sekolah. Sebagai guru adalah kepala sekolah. Muridnya guru-guru. Tapi kalau PTK sebagai guru yang ada di ruang ini, kecuali Suster, sebagai muridnya yang ada di rumah masing-masing. Berarti ketika saya menjelaskan PTS, itu sama juga saya menjelaskan PTK. Oke. Ya, hanya berbeda gurunya. Beda siswanya. Siswanya dan gurunya. Gurunya kepala sekolah berarti itu PTS. Kalau gurunya benar guru beneran itu berarti PTK. Oke ya. Nah, lalu begini. Ini sekarang Suster juga biar siapa tahu nanti ketika Suster itu ada rapat di yayasan bisa bercerita kalau di negeri seperti itu tuntutannya. Ya, tapi saya sudah bercerita ada tuntutan E-Master SKP, sasaran pegawai, ada E-Kinerja. E-Kinerja, ada E-Master itu SKP. Itu ya. Nah, di 2 itu ada 2 kategori. Kategori yang pertama, untuk yang E-Kinerja, itu ada yang namanya tugas pokok. Tugas pokok berarti kalau saya bercerita tugas pokok ke guru, itu kaitannya dengan merencanakan, melaksanakan, menilai, sampai mengevaluasi. Gitu. Itu ya, itu tugas pokok. Di kepala sekolah juga demikian. Kalau saya berbicara tugas pokok di kepala sekolah, itu berarti manajerial, supervisi, kewirausahaan. Itu namanya tugas pokok. Lalu di aplikasi tadi ada menu yang namanya kegiatan lain. Kegiatan lain. Nah, yang Ibu Bapak lakukan saat ini, kalau itu dimasukkan ke E-Kinerja, masukkan pada kegiatan lain. Kegiatan lain. Kegiatan lain.
Makanya absensi ini nanti akan saya share hasilnya. Kemudian screenshot ini juga saya lakukan, Ibu Bapak juga bisa melakukan sendiri. Sehingga ketika ada permintaan dari pihak manapun, selama work from home, Ibu Bapak di ruang ini bisa mempertanggungjawabkan. Gitu nggih. Nah, kembali berkenaan dengan karya tulis. Kita bercerita jenis karya tulis yang ada di guru dulu. Kalau di kepala sekolah sudah itu tadi. Best practice dan PTS, suster saya arahkan ke best practice saja. Nah, sekarang untuk guru-guru. Di guru-guru itu ada 10 jenis karya tulis, di mana 10 jenis karya tulis itu akan bisa menjadi bagian dari unsur utama SKP. Unsur utama di SKP. Di SKP itu ada unsur utama pendidikan, ada unsur utama pembelajaran, ada unsur utama pengembangan profesi. Nah, kegiatan kita ini pada pengembangan profesi. Itu ya. Guru ada 10 macam pengembangan profesi. Mulai dari menyusun backup, menyusun karya inovatif, menyusun PTK, menyusun makalah, tidak ada best practice untuk guru. Yang guru yang bisa itu menyusun makalah. Itu ya. Makanya untuk best practice saya arahkan untuk kepala sekolah. Tapi ya guru itu selain best practice itu macam lainnya. Saya ulang, ada menulis diktat, ada buku teks, ada karya inovatif. Karya inovatif ada 2 macam. Ada sederhana, ada kompleks. Ada PTK, ada makalah, ada lain lagi yaitu jurnal, ada artikel, ya, ada pedoman guru, betul, dan lain-lain. Jumlahnya ada 10, tuh ya. Nah, mumpung teman-teman yang di ruang ini muda, kecuali saya dan suster ya. Iya. Ini sudah kemut, sudah kewut. Itu, maka yang muda ini maunya saya arahkan mengambil peluang dari 10 macam tadi, tapi diambil yang punya nilai poinnya tinggi. Sebenarnya semuanya bisa dilakukan oleh guru, tapi saya berharap di ruang ini itu saya prospek yang punya produk nilai tinggi. Nah, prospek, dipekso ini Bu. Nah, prospeknya itu adalah PTK. Begitu. Walaupun makalah Ibu Bapak itu bisa melakukan dengan mudah. Tapi ketika makalah itu ditulis, tapi untuk pertimbangan saja ya. Kalau kalau makalah itu ditulis, kemudian Ibu dan Bapak itu akan menggunakannya menjadi angka kredit, maka Bapak Ibu guru itu wajib masuk ke forum ilmiah. Nah, forum ilmiah itulah yang kita kenal dengan adanya misalnya seminar, kolokium, dan lain-lain. Itu. Nah, berarti kalau misalnya menyusun makalah, berarti makalah itu bisa dinilai angka kreditnya jika diseminarkan. Diseminarkan. Kalau tidak diseminarkan, tidak bisa. Kecuali makalah itu berupa artikel populer, tulisan singkat, masuk ke koran. Kalau masuk ke koran itu bisa dipakai. Gitu ya. Nah, sekarang kembali ke makalah. Jika itu misalnya nulis makalah karena mudah ditulis, mudah dikerjakan, maka Ibu dan Bapak nanti harus mengikuti forum ilmiah dulu. Baru mendapat nilai. Dan dengan catatan, itu bisa dinilai angkanya bila Ibu dan Bapak diundang sebagai narasumber. Jadi lebih sulit ya, Bu? Nah, di samping lebih sulit, ada lagi ketika misalnya Bu Irin diundang menjadi narasumber di seminar misalnya, sudah buat makalah. Biasanya kita kan PPT ya, yang PPT bisa dinilai. Lalu kalau udah makalah bisa dinilai.
pada saat itu pakai naik angka kredit, harus ada surat undangan narasumber. Oh, begitu. Ada surat keterangan presenter. Lalu disertakan makalahnya. Nilainya 0,2. Nah, gitu ya. Nah, itu tadi yang saya katakan, susah tetapi nilainya kecil. 0,2. 0,2, Suster. Dan itu pun harus narasumber, harus ada surat undangan ini dan sebagainya. Makanya kenapa selama ini guru itu saya dorong sama-sama bekerja kerasnya, sama-sama itu meluangkan waktu, lebih baik ngambil yang PTK. Begitu. Oleh karenanya, ada pertanyaan sebelum saya ceritakan lanjutnya? Ada pertanyaan? Ada? Belum, Bu. Belum ya, dengar dulu aja ya. Oke. Mendengarkan cerita indah enggak apa-apa ini. Nah, sekarang berikutnya. Nanti sulitnya ketika menulis, Bu. Benar. Sekarang diiming-iming cerita dulu, Suster. Ya. Nah, terus kalau ceritanya ini menarik. Menarik. Menarik ya. Iya, menarik kan. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, dari 10 macam tadi, berarti kalau saya target, saya paksa, Ibu dan Bapak terpaksa bisa, gitu ya. Itu kita ambil yang PTK. Kalau suster best practice enggak masalah. Gitu ya. Nah, sekarang ketika kita berbicara PTK, waktu social distancing, ini tampaknya kan ada kemungkinan mundur. Iya. Gitu, sampai dengan akhir tahun. Waktu kita itu jangan sampai sia-sia. Oleh karenanya, di ruang ini memang saya paksa, itu tadi, social distancing ini dipakai untuk memproses diri kita, menghasilkan karya yang layak untuk dipublikasikan. Baik itu suster maupun teman-teman guru yang lain di ruang ini, begitu. Oleh karenanya, tadi di awal belum ada teman-teman, sudah ada bincang-bincang dengan Pak Verda. Nah, intinya nanti begini. Saat ini mungkin suster sama schedule-nya, sekarang ini kan PAT ya. Setelah PAT itu berarti kan kenaikan. Berarti kalau misalnya mau melaksanakan penelitian tindakan kelas, kan tidak memungkinkan. Iya. Berarti yang memungkinkan itu kan tahun ajaran baru. Ya toh? Nah, sekalipun pelaksanaan tahun ajaran baru, keinginan saya, Ibu dan Bapak itu saya kawal menyusun bab 1, 2, 3. Sampai dengan Ibu dan Bapak bisa menyusun itu dan mengembangkan instrumennya. Sehingga pada saat tanggal 14 Juli misalnya, nanti 14 Juli, itu tahun ajaran baru, semuanya itu sudah siap untuk jalan. Ini berlaku untuk guru-guru. Kalau suster, itu suster saya kawal sendiri khusus menulis best practice itu dari pengalaman sebelumnya. Minimal bagaimana gurunya tidak bisa daring menjadi daring. Yang sekarang terjadi itu sudah bisa disusun menjadi best practice. Itu mudahnya best practice. Tapi ini yang tidak saya sarankan untuk teman-teman guru. Itu ya. Jadi nanti prinsipnya pada pertemuan kedua sampai ke-17. Jadi saya rancangkan, ini betul saya menseriusi Ibu dan Bapak, suster, saya menseriusi. Harapannya apa? Di ruang kecil ini itu bisa mengungkit ke hal yang besar. Karena belum banyak melalui distancing yang bukan melalui distancing ya, melalui work from home ini, itu serius betul menghasilkan sebuah karya. Gitu ya. Sepakat Ibu dan Bapak? Sepakat ya? Sepakat dong? Ya. Bapaknya hanya satu. Sepakat toh, hanya Pak Verda saja, yang lain itu ibu-ibu ini. Sepakat ya? Nah, terus nanti saya kepingin begini, teman-teman kalau ada kebaikan dan tidak boleh, itu hanya dimiliki sendiri. Misalnya antara teman-teman itu ada yang memang serius benar mau, silakan kita ajak gabung. Karena nanti di materi pertemuan kedua kita sudah mulai menjurus ke konsep-konsep yang penting. Kok sekarang diberi wawasan-wawasan dulu. Gitu ya. Nah,
Ada pertanyaan, Mbak? Ada pertanyaan belum ya? Sementara saya belum. Belum, oke, Suster. Belum? Oke. Saya mau tanya. Mbak, silakan Bu Irin. Begini Bu Nini, berarti rancangan kita untuk guru PTK itu nanti kita mulainya di tahun ajaran baru. Tetapi mulai persiapannya mulai sekarang gitu ya Bu? Karena kita buat proposal yang benar gitu. Oh iya Bu. Terus kalau misalnya nanti ternyata pembelajarannya masih daring, saya tadi kok sambil menunggu jam meeting ini saya berpikir PTK-nya kalau misalnya kan tadi saya mengisi yang instrumen awal itu ya Bu, itu berarti kan mungkin bisa melakukan PTK-nya itu secara pembelajarannya daring gitu. Jadi pikiran saya misalnya kan selama ini saya fokusnya selalu karena saya kan guru bahasa ya Bu. Fokus saya kan biasanya keterampilan berbicara. Itu tadi terus saya mikir-mikir kok kayaknya dengan social distancing ini anak-anak belajar di rumah kan mereka harus sering membaca. Jadi saya pengen mengangkat membaca itu tadi tapi dengan pembelajaran daring. Kira-kira seperti itu apa memungkinkan ya Bu? Pak Verda, ada Pak Verda Mas Yanda? Halo Pak Verda. Halo Pak Verda. Masih Ibu ada Bu. Bapak cerita kepada Bu Irin karena itu tadi permasalahannya sama seperti yang disampaikan Bu Irin itu sudah dibahas Pak Verda. Saling sharing. Gimana Pak Verda? Ayo Pak Verda. Mohon izin Bu ya. Begini Bu Irin sama Bu seperti yang dalam benak saya. Ini kalau daring gimana ya? Ternyata Ibu tadi menyampaikan bahwa PTK itu tetap seperti biasanya, hanya proses penyampaiannya saja yang secara daring. Begitu. Iya. Jadi PTK-nya tetap seperti biasa. Iya. Tetapi medianya kita pakai daring begitu Bu. Jadi hanya sarana untuk menjalankan PTK begitu. Iya. Oke, saya lanjutkan ya. Makasih Pak Verda. Nggih, Bu. Nah, berikutnya begini Bu Irin. Ketika kita mau PTK, itu sebenarnya peristiwa yang sudah pernah kita lalui kemarin, itu kan ibarat kucing-kucing diraupi ya Bu ya. Paham ya maksud saya ya? Kucing-kucing diraupi loh. Nah, untuk kali ini saya ingin mengajarkan tuh yang benar. Tidak diraupi dari akhir enggak, tapi dari awal tuh udah kita rancangkan. Gitu ya. Nah, nanti prinsipnya begini. Pada saat kita daring, RPP kita rancang RPP untuk daring, Bu. Oh iya, Bu. RPP untuk daring loh. Tetapi pada saat nanti kita akan merancangkan menjadi sebuah penelitian, itu dari awal sudah kita canangkan tindakan yang akan kita lakukan nanti apa. Ini saya contohkan, punya Pak Verda yang saya contohkan. Pak Verda itu punya pikiran begini. Anak-anak itu punya kelemahan keterampilan menyelesaikan masalah. Kelemahannya di situ. Berarti itu PR-nya, permasalahannya itu pada keterampilan menyelesaikan masalah. Sementara kompetensi dasarnya matematika, KD nomor 4, semuanya itu menyelesaikan masalah. Berarti kan ada masalah ya? Iya. Karena itu ada masalah, berarti permasalahan itu nanti yang akan diselesaikan oleh Pak Verda. Penyelesaiannya pakai apa? Pak Verda tadi misalnya menggunakan sebuah model pembelajaran. Kalau model pembelajaran itu kan milik orang. Tapi karena sekarang ini situasinya seperti ini, ada kemungkinan milik orang itu belum tentu bisa kita jalankan. Ya, maka Pak Verda tadi saya beri usulan memodifikasi. Jadi akhirnya PTK itu punya judul begini. Peningkatan keterampilan menyelesaikan masalah menggunakan modifikasi problem based learning pada siswa bla 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 bla. Di kelas ini SMA Nala. Begitu Bu kurang lebihnya. Nah, Bu. Ya, modifikasi nanti kita leluasa akan memodifikasi sarananya atau akan memodifikasi targetnya karena nggak ketemu anak toh. Akan memodifikasi apa begitu. Jadi nanti Bu Irin
boleh menggunakan model, gunakan modifikasi, atau cara sendiri kayak saya kemarin, Tugujar, tukar guru mengajar, kan nggak umum itu. Jadi dibuat sendiri itu tidak apa-apa, ya. Lalu nambah lagi dari Pak Verda, kalau PTK guru mengajar itu kan dibantu oleh observer. Iya. Gitu. Nah, pada saat daring nanti lakukan seperti ini. Muridnya diundang sebagai siswa, gurunya sebagai pengajar, observernya undang juga. Misal, observernya saya masuk. Iya. Terus observernya Pak Hari kalau dari SMA 6, kepala sekolah masuk. Wakakur. Persis seperti ini nanti. Nah, gitu ya. Maka mulai pada teman-teman yang PTK memanfaatkan teknologi. Kalau Pak Firda tadi rencana mau pakai Webex. Nanti kalau pakai Zoom itu kendalanya 40 menitan. Ya. Lalu kalau di Suster itu sudah punya Office 365 sudah los seperti ini. Ini Office 365 itu sudah los. Ya. Nah, untuk khusus yang SMA Santa Maria itu memang full lembaga sudah punya akun sendiri. Ini bersyukur. Saya juga berterima kasih kepada Suster sehingga mempermudah saya juga melakukan pembinaan saya ke Santa Maria. Tapi berikutnya akan nyusul Nala. Nala itu nanti sebentar lagi nanti juga akan dilatih oleh Microsoft. Itu berkenaan lah nanti Pak Verda mungkin masih memungkinkan untuk memanfaatkan hasil pelatihan, hasil workshop yang difasilitasi oleh lembaga. Saya nanti juga akan memberikan materi di workshop tersebut. Tuh. Sementara itu Bu Irin, ada pertanyaan lagi? Gimana? Sudah, enggak. Sudah enggak ya? Nah, kok sudah enggak, berikutnya begini. Mohon maaf, untuk ketertiban administrasi kita, ngecek lagi surat pernyataan apakah sudah diisi? Belum. Nah, baik. Itu tujuannya untuk absensi saya. Jadi nanti mohon bantuan diisi. Isinya nanti diuploadkan ke tugas ya. Ibu Bapak sudah bisa ya. Nanti di assignment. Diuploadkan di sana. Lalu untuk mengunduh materi-materi juga sudah bisa ya? Sudah bisa. Sudah, oke. Ampun pinter. Kalau Suster lebih pinter lagi ini. Duluan Suster. Lalu berikutnya lagi absensi ya. Absensi sudah ya. Pasti sudah ya. Nah, berikutnya jika memang sudah tidak ada pertanyaan, pertemuan kita mungkin untuk wawasan tentang karya tulis dan rencana kita berikutnya kita cukupi sekian dulu. Nanti kita Rabu akan bertemu lagi lebih menukik ke materi. Tapi sebelum saya tutup begini dulu, Pak Verda, Bu Age, sama Bu Irin, itu kita tolong teman-temannya yang masih memungkinkan supaya nanti bisa masuk ke materi inti ya, nanti disampaikan dan mulai di-share-kan materi terkait dengan bab 1, 2, 3 seperti schedule ya. Kalau tidak salah di schedule-nya itu masih berkenaan belum sampai ke bab 1, 2, 3, tapi konsep-konsep kasus, studi kasus. Nanti maksud saya gini, kalau kita mau menulis, tahu persis apa sih PTK, tahu persis apa sih best practice, itu akan lebih ingat sepanjang masa dibanding tidak tahu itu langsung membuat. Begitu. Oleh karenanya di hari Rabu nanti kita tetap ketemu, masih belajar tentang kasus-kasus, studi kasus maksudnya, yang ada berkenaan dengan PTK dan best practice. Itu ya. Saya berterima kasih. Adakah pertanyaan lain? Saya Bu. Oke, Bu Irin ya. Saya mau tanya gimana caranya membuat daftar hadir digital tadi. Itu saya latihkan caranya begini. Ibu unduh itu bukan Zoom, Zoho ya. Jadi itu fasilitas dari zoho.com. Nanti atau saya share-kan sebentar lagi lewat grup atau saya share lewat sini. Iya. Lewat sini aja. Oke, share.
Saya sharekan lewat sini. Oh, tapi nganu, betul saya simpan di file ini aja ya? Iya. Saya simpan di file ini, nanti teman-teman mengunduh gitu ya? Karena ini biar tidak lama nanti itu bisa diikuti, ada tutorialnya. Intinya ada tutorialnya. Tapi karena nanti lama di sini, Iya, ya, Bu. itu nanti saya share. Tapi prinsipnya nanti Ibu, halo? Iya, Bisa Bu. dengar ya? Nanti tutorial itu bisa diikuti, dan saran saya nanti setiap kali membuat absensi digital itu tolong langsung dihapus karena itu berbayar. Jadi hanya sekali kejadian. Hanya sekali kejadian. Jadi nanti diusahakan pada saat membuat itu dihapus, ya. Setelah dihapus nanti membuat itu lagi. Begitu caranya nanti. Oh iya. Ya, nanti saya share. Selain pertanyaan itu ada lagi kah? Untuk saya cukup ini, terima kasih. Baik, Suster, terima kasih. Halo, Pak Bu. Werda, gimana Pak Werda, ada pertanyaan? Bu, ini usul bukan Rabu itu mulai masuk materi Bu ya. Kalau bisa itu nanti ada beberapa menit itu di video, tapi nanti bisa diupload gitu Bu, biar teman-teman bisa lihat videonya. Oh ternyata ini yang kita pelajari gitu. Oh iya ya, ya, ya Pak. Oke. Saja Bu. Oke, ada lagi? Sudah ya? Sudah. Kalau sudah, sampai jumpa hari Rabu. Terima kasih. Selamat yang akan berpuasa, bukan berpuasa ya, akan berbuka. Sedang berpuasa. Mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa hari Rabu. Dadah. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, yuk. Sampai jumpa. Terima kasih.